Halo semua, selamat datang di channel Into United, tempat di mana setiap detik berita Manchester United selalu terasa penting. Di edisi hari ini, kami punya sederet kabar panas dari bursa transfer yang gak boleh kamu lewatkan, seperti kabar Aston Villa yang telah menerima penawaran Manchester United untuk Emiliano Martinez. Setelah Sancho, Juventus masih menginginkan satu lagi pemain United. Manchester United yang berangkat ke Amerika dengan kekuatan penuh. Keseruan latihan pertama Bryan Mbeumo di Carrington dan isi interview pertamanya. Sampai kebijakan Ruben Amorim yang membuat United rugi hingga 300 juta pound. Dan yang menarik, United diprediksi masuk zona Liga Champions oleh beberapa situs di musim depan. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran pinjaman selama satu musim untuk kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Selama akhir pekan lalu, United telah melakukan pembicaraan dengan Villa tentang rencana mendatangkan sang pemenang Piala Dunia itu. Namun menurut Daily Mail, Villa telah menolak tawaran peminjaman tersebut dan membuka tawaran bagi klub manapun yang ingin membeli sang kiper secara permanen. Martinez yang telah berusia 32 tahun telah menolak kesempatan untuk bergabung dengan tim di Liga Pro Arab Saudi. Villa diperkirakan membutuhkan penjualan pemain agar bisa mendatangkan lebih banyak pemain untuk Unai Emery. Dan menjual Martinez dipandang berpotensi menghasilkan pemasukan besar mengingat tingginya minat dari sejumlah klub top Eropa. Villa sendiri telah mematok harga sebesar 40 juta pound untuk kiper kaya pengalaman yang terikat kontrak hingga 2029 di klub Midlands tersebut. Sinyal kepergian Martinez terlihat begitu jelas saat ia terlihat emosional di penampilan terakhirnya bersama Villa yang terjadi di Old Trafford. Saat itu dia mendapatkan kartu merah dan menyebabkan kekalahan Villa atas United 2-0. Akibat dari kekalahan itu, Aston Villa dipastikan gagal lolos ke Liga Champions. Setelah pertandingan, Emery ditanyai tentang masa depan Martinez, dan ia menjawab, "Saya tidak tahu. Dia masih punya kontrak dengan kami. Kami sangat senang dan kita lihat saja nanti bagaimana musim panas nanti." Ketika ditanya apakah diskusi mengenai kepergian Martinez sudah berlangsung, Emery menambahkan, "Saya tidak tahu. Anda bisa bertanya kepadanya." Di posisi yang sama, United juga mempertimbangkan untuk merekrut kiper Anworbsene Lamers. Lamers berusia 23 tahun, jauh di bawah Martinez, dan biaya transfernya diperkirakan hanya sebesar 17 juta pound. Kiper lain yang juga sedang didekati United adalah John Victor. Kiper yang tampil cemerlang bersama Botafogo di Piala Dunia antar klub itu hanya dibanderol 6 juta pound dan masih berusia 29 tahun. Namun merekrutnya menjadi kiper utama United sangat beresiko mengingat minim pengalaman di Eropa dan pemain yang datang dari Amerika Latin kerap kali kesulitan beradaptasi dengan iklim di Inggris. Sementara itu, Onana bertekad untuk bertahan di Manchester dan membuktikan kemampuannya kepada Ruben Amorim. Begitu juga kiper cadangan Altay Bayindir. Meski jarang mendapat menit bermain, dia juga mengungkapkan keinginannya untuk bertahan di United. "Kami akan melakukan evaluasi itu untuk posisi manapun di skuad," kata Amorim di akhir musim. "Kami perlu meningkatkan diri. Kami tidak bisa mengganti semua pemain. Kami perlu meningkatkan setiap posisi di lapangan." Kiper juga sama. "Kita bisa bekerja sama dengan Andre Onana sudah membuktikan bahwa dia pemain top di Inter. Ada beberapa musim di mana kami semua tampil buruk," tambah Amorim. "Mendatangkan Martinez tentu dapat memperkuat barisan pertahanan United. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya." Bryan Mbeumo langsung menjalankan serangkaian aktivitas begitu tiba di Manchester United. Mbeumo tiba di kompleks latihan Carrington dengan wajah penuh antusias. Mengenakan jaket resmi klub, ia terlihat bersemangat saat bertemu pelatih kepala Ruben Amorim dan staf teknis lainnya. Sesi pagi dimulai dengan perkenalan internal bersama rekan setim baru, termasuk Bruno Fernandes, Mason Mount, dan Matheus Cunha. Setelah itu,
Pemain internasional Kamerun ini langsung menjalankan latihan perdananya bersama skuad utama yang berlangsung intens. Mbeumo juga mendapatkan sambutan bagi pemain baru dari rekan setimnya yang sudah menjadi tradisi di Carrington. Meski baru bergabung, Mbeumo menunjukkan kesiapan fisik yang solid dan adaptasi cepat terhadap ritme latihan yang diterapkan Amorim. Dalam sesi taktikal, ia dimainkan di sisi kanan dalam formasi 3-4-2-1. Memperlihatkan kemampuan eksplosifnya dalam duel 1 lawan 1, serta visi menyerangnya yang semakin matang. Usai latihan, Mbeumo menjalani wawancara pertamanya sebagai pemain Manchester United. Dalam wawancara tersebut, ia menyampaikan sejumlah poin penting. "Saya sangat bangga bisa bergabung dengan klub sebesar ini. Ini adalah mimpi masa kecil saya untuk bermain di level tertinggi dan saya siap memberikan segalanya." Mbeumo juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Brentford atas semua dukungan selama 5 musim terakhir. Namun ia menegaskan bahwa sekarang waktunya membuka lembaran baru dan meraih trofi bersama United. "Saya datang ke sini untuk menang. Fans Manchester United layak mendapatkan tim yang bertarung hingga akhir. Saya ingin menjadi bagian dari itu." Kehadiran Mbeumo diyakini akan menambah kedalaman dan kualitas sektor sayap kanan Manchester United, yang selama ini jadi titik lemah. Pelatih Ruben Amorim memuji fleksibilitas Mbeumo yang bisa bermain di berbagai posisi di lini depan, serta intensitas kerjanya yang cocok dengan filosofi tekanan tinggi yang ia terapkan. Dengan tur pramusim di Amerika Serikat yang tinggal hitungan hari, Bryan Mbeumo diproyeksikan akan menjalani debut tidak resminya saat menghadapi West Ham United di New Jersey. Setelah latihan hari pertamanya yang berjalan lancar, satu hal jadi jelas adalah bahwa Bryan Mbeumo tidak datang hanya untuk menjadi bagian dari skuad. Dia percaya kehadirannya akan menjadi pembeda di barisan depan Manchester United. Musim baru telah dimulai di Carrington, dan bagi Bryan Mbeumo, babak baru ini dimulai dengan tekad, kerja keras, dan ambisi besar. Manchester United siap menanggung kerugian finansial besar senilai 300 juta pound demi mendukung kebijakan Ruben Amorim. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Marcus Rashford, Sancho, Garnacho, Anthony dan Malacia, kelimanya dibekukan dari tim dan diminta segera pergi dari klub pada jendela transfer musim panas ini. Tentu saja, kelimanya juga tidak diikut-sertakan dalam rombongan United untuk memulai tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Dan United kesulitan mencari peminat untuk mereka. Dari kelimanya, hanya Marcus Rashford yang telah menyelesaikan kontrak peminjamannya selama semusim ke Barcelona pada hari Selasa, dengan opsi beli yang aktif tahun depan yang hanya sebesar 30 juta euro. United diperkirakan telah mengalami kerugian sekitar 75 juta pound dari harga jualnya senilai 100 juta pound 2 tahun lalu. Dan kepindahan Rashford ke Barcelona dengan status pinjaman ini kemungkinan akan menghemat gaji United sekitar 12,75 juta pound. Sementara itu, Alejandro Garnacho yang sampai saat ini belum mendapatkan tawaran resmi dari klub manapun awalnya dinilai mempunyai value sekitar 60 juta pound sampai 70 juta pound oleh United. Namun kini harga sang penyerang Argentina itu diyakini hanya berada sekitar 40 juta pound. Ditambah pernyataan Garnacho yang menegaskan hanya ingin tetap bermain di Liga Premier, kini klub-klub peminat asal Inggris seperti Aston Villa, Chelsea maupun Tottenham menjadi lebih berani menekankan United untuk biaya yang lebih murah. Penurunan harga ini membuat United harus mengalami kerugian finansial sekitar 30 juta pound sampai 40 juta pound. Pemain ketiga yang berpotensi membawa kerugian besar untuk United adalah Jadon Sancho. Terlepas dari biaya pembatalan dari Chelsea sebesar 5 juta pound, Sancho yang akan habis kontraknya musim panas mendatang tampaknya akan dijual murah ke Juventus dengan harga hanya 18 juta pound sebelum penutupan bursa transfer pada tanggal 1 September mendatang. United merugi 55 juta pound setelah 4 tahun merekrut Sancho dengan harga 73 juta pound dari Borussia Dortmund. Selanjutnya untuk Anthony, United berupaya mengurangi kerugian dengan memberikan harga khusus sebesar sekitar 39 juta pound di awal musim panas ini, tetapi Real Betis menolak tawaran tersebut.
Betis lebih memilih pinjaman lagi seperti musim lalu, tetapi United yang sedang berjuang mengumpulkan dana untuk pembelian striker baru menginginkan penjualan permanen. Berhasil atau tidak, penjualan pemain sayap Brasil yang dibeli seharga 88,5 juta pound ini berpotensi mendatangkan kerugian sekitar 50 juta pound. Dan yang terakhir, bek kiri Tyrell Malacia, yang didatangkan dari Feyenoord 3 musim panas lalu dengan harga 14,7 juta pound dan menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di PSV Eindhoven, kemungkinan besar tidak akan memberikan dana transfer yang besar. Jadi United kembali berpotensi mengalami kerugian sekitar 14 juta pound. Keputusan Amorim untuk melepas para pemain tersebut telah meningkatkan tekanan pada United untuk melepas mereka musim panas ini, sekaligus mendorong calon peminat bahwa mereka dapat diperoleh dengan biaya lebih rendah, sementara para eksekutif Old Trafford sudah menyetujui kebijakan ini. United telah menghabiskan 133,5 juta pound sejauh ini untuk penyerang Brasil Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers dan penyerang Kamerun Bryan Mbeumo senilai 71 juta pound dari Brentford. Kedua telah bergabung bersama anggota skuad lainnya untuk terbang ke Chicago pada hari Selasa. Fokus utama United berikutnya adalah mencari striker baru. Mereka sudah mempunyai beberapa pilihan yang harganya disesuaikan dengan kondisi keuangan tim. Nama-nama tersebut adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Nicholas Jackson dari Chelsea, Oli Watkins dari Aston Villa, Moise Kean dari Fiorentina dan sejumlah pemain bebas transfer, seperti Dominic Calvert-Lewin. Manchester United tampil dengan skuad penuh di tur pramusim, Maguire menyusul ke Amerika Serikat. Manchester United secara resmi mengumumkan skuad berisi 32 pemain yang akan mengikuti tur pramusim musim panas ini ke Amerika. Dalam tur yang akan menjadi bagian dari persiapan menuju musim 2025-2026, manajer Ruben Amorim membawa mayoritas kekuatan utama tim, termasuk sejumlah rekrutan anyar dan pemain muda potensial dari akademi. Meski sempat ada keraguan mengenai kehadiran beberapa nama senior, skuad United kini dipastikan tampil dengan kekuatan penuh, menyusul konfirmasi keikutsertaan Harry Maguire yang akan bergabung pada hari Rabu. Skuad United dijadwalkan menghadapi 3 laga uji coba di Amerika Serikat, yakni melawan West Ham United di New Jersey, Bournemouth di Chicago, dan Everton di Atlanta. Ketiga laga ini akan menjadi ajang penting bagi Amorim untuk menguji kombinasi taktis, mengintegrasikan pemain baru, dan memberi pengalaman internasional kepada sejumlah pemain muda yang dipromosikan. Dengan kembalinya Maguire ke dalam rombongan, Manchester United secara efektif akan menjalani tur ini dengan kekuatan penuh. Kehadirannya menambah opsi di lini belakang yang sudah diisi oleh Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Luke Shaw, Nusair Mazraoui, Diego Leon, dan Patrick Dorgu. Selain itu, Lisandro Martinez juga dibawa meski belum bisa berlatih penuh, karena masih menjalani pemulihan pasca operasi lutut. Di sektor penjaga gawang, Andre Onana tetap menjadi bagian dari tim meski mengalami cedera hamstring ringan. Ia bergabung bersama Altay Bayindir, Tom Heaton, serta 2 kiper muda, Dermot Mee dan Will Murdoch. Keputusan membawa Onana dan Martinez mencerminkan pendekatan Amorim yang ingin mempertahankan kesinambungan tim meskipun ada pemain yang masih dalam masa pemulihan. Lini tengah dipenuhi oleh nama-nama senior seperti Casemiro, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, dan Manuel Ugarte. Selain itu, Ruben Amorim turut menyertakan 2 gelandang muda berbakat, Scott Kone dan Jack Fletcher, sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub untuk mempromosikan pemain akademi ke level utama. Sementara di lini depan, 2 rekrutan baru, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dipastikan akan menjalani debut tidak resmi bersama tim. Cunha didatangkan dari Wolves dengan nilai transfer 68,5 juta pound, sementara Mbeumo baru saja menyelesaikan kepindahannya dari Brentford seharga 71 juta pound. Keduanya diproyeksikan langsung berperan dalam pertandingan pramusim ini. Mereka akan bersaing bersama Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee,
Amat, Bendito Mantato, Ethan Williams, dan Chido Obi. Tur ini juga menjadi momen penting untuk mengevaluasi para pemain muda. Amorim mempertahankan 5 nama akademi, Chris Munro, Seko Kone, Jack Fletcher, Ethan Williams, dan Bendito Mantato. Kehadiran mereka mencerminkan kepercayaan pelatih terhadap potensi generasi baru United serta arah klub dalam memperkuat identitas pengembangan pemain internal. Dengan formasi skuad yang hampir lengkap dan keseimbangan antara pengalaman dan potensi muda, Manchester United menjalani tur pramusim ini dengan ambisi besar. Meski musim 2025-2026 akan menjadi musim pertama tanpa kompetisi Eropa sejak 2014-2015, Amorim dipastikan tidak akan menjadikan pramusim ini sebagai formalitas. Tapi, ini adalah fondasi penting bagi proyek barunya di Old Trafford. Juventus datang dengan ide yang mengejutkan. Di bawah asuhan manajer baru Igor Tudor, Juventus dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan transfer ganda dari Manchester United yang melibatkan 2 pemain yaitu Jadon Sancho dan Rasmus Højlund. Kabar ini pertama kali dilansir oleh United in Focus, yang menyebutkan bahwa Juventus tak hanya melakukan pendekatan serius terhadap Sancho, tetapi juga mempertimbangkan untuk merekrut Højlund dalam kesepakatan terpisah atau dalam satu paket negosiasi yang sama. Langkah ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat keduanya merupakan pemain yang saat ini dianggap kurang maksimal dalam skuad Ruben Amorim di Old Trafford. Sancho memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di United, dan klub ingin segera melepasnya agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis di tahun depan. Selain menghindari potensi kerugian, United juga berniat memangkas beban gaji yang besar yang selama ini ditanggung oleh klub untuk pemain sayap asal Inggris tersebut. Dan Juventus memanfaatkan situasi ini dengan mengadakan pembicaraan konkret. Meski belum ada kesepakatan final, laporan menyebutkan bahwa proses negosiasi berjalan positif dan United bersedia menurunkan harga jual untuk mempermudah kepindahannya. Sedangkan kegagalan Højlund sebagai sumber gol United membuat Amorim mempertimbangkan untuk melepasnya pada jendela transfer musim panas ini. Juventus kembali memanfaatkan kondisi ini dengan menunjukkan ketertarikan mereka terhadap Højlund. United yang sedang mencari striker baru akan tertarik melepas Højlund jika tawaran yang masuk sesuai dengan ekspektasi klub. Meskipun pemain asal Denmark ini menegaskan keinginan untuk bertahan dan mencoba bersaing untuk menjadi striker utama United di musim baru ini, minat Juventus terhadap Højlund dianggap sebagian pihak tidak masuk akal. Mengingat Juventus baru saja mendatangkan Jonathan David dan juga tengah mengevaluasi masa depan Dusan Vlahovic. Namun, secara teknis, Højlund dinilai sebagai pemain yang sesuai dengan gaya pressing cepat yang diinginkan pelatih baru Juventus. Jika mereka berhasil melepas Vlahovic dengan harga yang tinggi, maka ruang finansial untuk merekrut Højlund akan terbuka lebar. Atau, kedua tim bisa menawarkan opsi tukar tambah untuk kedua pemain tersebut. Kendala utama dalam negosiasi ini adalah soal nilai transfer. Manchester United ingin mengamankan kembali sebagian besar dana yang telah mereka investasikan untuk Højlund. Pada musim panas lalu, Højlund ditebus dengan nilai sekitar 75 juta euro. Meski performanya belum memenuhi ekspektasi, usianya yang masih muda membuat United enggan menjualnya dengan harga murah. Transfer ganda ini jika terrealisasi, akan menjadi manuver besar dalam bursa transfer musim panas. Juventus bisa mendapatkan 2 pemain yang masih memiliki potensi besar, sementara Manchester United bisa mengambil langkah nyata untuk menyegarkan tim inti mereka. Walaupun masih ada banyak hal yang harus dinegosiasikan, transfer ini akan sangat bagus untuk kedua klub sedang bersiap melakukan perubahan signifikan. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.